Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi, NIM 18052111, Prodi Ilmu Sosial Politik. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum acara perdata dari materi 1 sampai materi 8. Materi pertama yaitu dasar-dasar hukum acara perdata. Hukum acara dikenal juga sebagai hukum prosedur atau peraturan keadilan, yang merupakan serangkaian aturan yang mengikat tata cara dijalankan persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Fungsi hukum tata cara perdata adalah hukum formil yang berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata material apabila terjadi pelanggaran. Sejarah perkembangan badan peradilan. Sumber hukum acara perdata. Berbicara tentang sumber hukum, maka di dalam ilmu hukum dikenal beberapa sumber hukum dalam arti formil, yaitu undang-undang, perjanjian antar negara, kebiasaan, terus doktrin. Azas hukum. Hukum bersifat menunggu. Maksudnya, hakim menunggu keputusan untuk menyerahkan hak diajukan kepadanya. Yang kedua, hakim bersifat pasif, itu pemeriksaan perkara perdata dan bersifat terbuka di persidangan. Materi yang kedua, perkara perdata dan surat gugatan. Bentuk perkara perdata adalah mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain, mengenai hak dan kewajiban atau perintah dan larangan di lapangan. Pihak dalam sengketa perdata. Yang pertama, pihak penggugat. Yang kedua, pihak tergugat. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tata cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Wewenang kompetensi pengadilan. Kompetensi relatif berhubungan dengan berwenang pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut ialah berwenang pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek material dan pokok yang sengketa. Tata cara menggunakan gugatan perdata ke pengadilan. Selanjutnya, materi yang keempat, sita jaminan dalam perkara perdata. Tujuan sifat jaminan yang bertujuan agar barang itu tidak digelisirkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung. Yang kedua, macam-macam sifat jaminan. 1. Sifat jaminan barang milik tergugat. Yang kedua, sifat jaminan terhadap barang milik penggugat. Tata cara pelaksanaan sifat jaminan. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu pemeriksaan perkara perdata dari pengadilan. Materi yang kelima itu pemeriksaan perkara perdata dari pengadilan negeri, yaitu penetapan hari sidang, jam pengadilan para pihak. Yang kedua, proses pemeriksaan perkara di persidangan. Proses pemeriksaan perkara di persidangan. 1. Upaya perdamaian. 2. Jawaban tergugat. 3. Pembuktian. 4. Pembacaan surat gugatan penggugat. 5. Replik penggugat. 6. Kesimpulan para pihak. 7. Duplik tergugat. Replik dan duplik merupakan respon penggugat atas jawaban tergugat. Duplik merupakan jawaban tergugat atas replik dari penggugat. Gugat balik. Gugat referensi dapat diajukan untuk mengimbangi gugat penggugat dalam saat proses perkara yang sedang berjalan. Materi 6 yaitu pembuktian dalam perkara perdata. Pengertian tujuan pembuktian untuk memberikan kebenaran kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang konkret yang disengketakan. Yang kedua, beban pembuktian.
Beban pembuktian merupakan kewajiban dari sebuah pihak pada satu sisi dalam perselisihan atau masalah untuk memberikan bukti yang cukup untuk mendukung posisi mereka. Macam-macam alat bukti. Alat bukti tertulis atau seperti surat. Yang kedua, alat bukti saksi. Yang ketiga, alat bukti persangkaan. Yang keempat, alat bukti pengakuan. Dan yang kelima, alat bukti sumpah. Materi yang ketujuh, putusan hakim dalam perkara perdata. Pengertian putusan, di mana suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Format putusan pengadilan. Macam-macam putusan. Pertama, putusan deklarator yang menegaskan suatu keadilan hukum. Yang kedua, putusan konstitutif yang meniadakan suatu keadilan hukum. Yang ketiga, putusan kondemnator, putusan yang berisi penghukuman. Selanjutnya, materi ke-8, upaya hukum pelaksanaan putusan perkara perdata. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan terbagi atas 3, yaitu perlawanan, di mana perlawanan ialah upaya hukum yang tidak lepas tanpa hadirnya tergugat. Yang kedua, banding, pengajuan perkara ke pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulang. Yang ketiga, kasasi, bukan pengadilan tetapi tingkat ketiga. Yang B adalah pelaksanaan putusan pengadilan, di mana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Sekian materi dari saya tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.